Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas Pixel Plus UI versi 3.9. OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan dari Pear Plus. Di versi ini cukup banyak updatean yang diberikan, dan salah satu updatean yang saya suka yaitu berada di bagian baterainya, guys. Ya, di sini kita masuk di menu baterai, terdapat baterai health. Jadi di sini kita bisa memantau ya kesehatan baterai kita itu sudah berapa persen. Di sini bisa kita lihat untuk desain kapasitas baterai saya itu 4884 mAh dan yang tersedia itu cuma 4395 mAh. Artinya di sini untuk baterai health saya sudah berkurang. Selain itu di sini kita juga bisa memantau untuk temperatur baterai dan juga di sini terdapat smart charging ya. Di sini kita bisa mengatur untuk persentase berapa nanti baterainya akan terputus secara otomatis. Nah, ngomong-ngomong tentang baterai, OS ini memiliki daya tahan baterai yang cukup bagus guys. Untuk penggunaan sosmed mampu bertahan hingga seharian penuh. OS ini memiliki display interface yang cukup bagus. Pemilihan warna aksen, icon, dan font ini juga bagus guys. Oh ya, di versi ini juga masih tersedia tool customisasi. Jadi di sini kita bisa leluasa untuk mengcustom tampilan HP kita, mulai dari status bar, lock screen, dan lain sebagainya. Di sini komplit banget deh pokoknya. Dan ini merupakan ROM Pixel yang memiliki tool customisasi. Kalau di Pixel Experience atau Pixel Experience Plus Edition itu kita tidak bisa melakukan customisasi seperti di sini. Oke, kita masuk di bagian performa. Di sini untuk performanya cukup stabil. Saya sudah pakai OS ini hingga beberapa hari sebagai daily driver saya. Untuk multitasking di sini cukup nyaman dan tidak ada force close yang saya temukan. Namun sayangnya untuk gaming ini menurut saya masih kurang, tidak cocok ya untuk gaming. Performanya itu ya masih bisa sih menjalankan game, namun patah-patah dan cukup jelek untuk performanya. Jadi OS ini memang ditujukan buat kalian atau buat kita yang memang butuh untuk daily driver, sosial media, chatting, dan penggunaan ringan aja. Oke, untuk hasil tes performa di sini pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5. Dan OS ini mendapatkan skor 272 untuk single core dan 1041 untuk multi core. Skor yang cukup rendah ya guys. Kemudian saya tes dengan menggunakan GPU benchmark, OS ini mendapatkan skor 410.400, skor yang cukup rendah juga. Kemudian kita tes dengan menggunakan CPU throttling. Di sini bisa kita lihat untuk performanya pertama sih ini tinggi, kemudian di menit-menit berikutnya performanya jatuh dan cenderung jatuh terus sih hingga akhir pengetesan. Untuk performa maksimalnya ada di 112,024 GHz, rata-ratanya ada di 91,85 GHz, dan performa minimalnya itu jelek banget, ada di 80,433 GHz. Ya, tentunya ini performanya juga jelek sih. Untuk gaming, Asmok 9 di sini masih bisa berjalan, namun di sini bisa kita lihat selama permainan di sini ada cukup banyak nge-lag yang terjadi. Ya, walaupun nge-lagnya itu tipis-tipis banget, guys. Pokoknya untuk gaming ini memang kurang memuaskan sih performanya. Kemudian untuk game PUBG Mobile di sini juga masih bisa berjalan. Untuk settingannya ada di HD High atau kita bisa bermain di Smooth High juga. Selama permainan sih ini juga masih bisa berjalan, namun masih kayak kurang aja gitu performanya, kurang smooth. Lanjut untuk kekurangan yang ada di OS ini, yaitu ada di performa audio speakernya guys. Untuk suaranya itu cukup kecil, jadi di sini kita harus memainkan di volume paling atas untuk mendapatkan suara yang bagus. Kalau kita main di volume tengah atau volume bawah, ini memang benar-benar tidak terdengar ya, atau terdengarnya itu kecil banget, samar-samar. Oke, untuk penggunaan memori OS ini memakan cukup gede juga, yaitu ada di 9,1 GB untuk penggunaan sistemnya. Nah, untuk kesimpulan OS ini recommended untuk penggunaan sehari-hari untuk daily driver saja, karena dengan OS ini kita bisa merasakan feel-nya menggunakan Pixel Experience. Dan untuk gaming ringan di sini masih bisa berjalan, namun untuk gaming berat ini tidak recommended. Jadi buat kalian yang memang nyari-nyari OS buat gaming bisa skip dulu untuk OS ini. Lanjut untuk penginstalan. Nah, di sini sebelum kalian memutuskan untuk menginstal OS ini, di sini saya kasih tahu dulu kalau setelah kita menginstal Pixel Plus UI versi ini, nantinya kalau misalkan kita ingin masuk ke recovery lagi, di sini kita akan dibawa ke Pixel Experience Recovery. Dan ya, di sini kita kehilangan ini ya, recovery kita. Jadi nanti kita akan menginstal recovery lagi. Atau mungkin dari teman-teman yang tahu gimana agar kita tidak masuk ke Pixel Experience Recovery Mode, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar agar kita semua tahu ya guys. Oke, lanjut untuk penginstalan. Pertama di sini kita masuk di recovery dan di sini kita pilih di web, kemudian kita pilih Dalvik, Judge, Data System dan juga vendor. Kita swipe untuk proses web datanya.
Kemudian kita masuk di file dan di sini kita pilih untuk file OS kita guys. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalan. Oke, setelah proses penginstalan selesai, di sini jangan reboot sistem dulu karena sebelumnya di sini saya sudah melakukan langsung reboot gitu ya tanpa melakukan format data dan dia akan gagal masuk ke OS. Nanti dia akan mentok di logo Asus dan kembali lagi ke recovery. Dan saat saya baca di sini ternyata dia membutuhkan clean flash. Jadi kita harus melakukan format data. Dan setelah saya lakukan format data, di sini dia bisa masuk ke menu OS-nya guys. Ya, setelah selesai di sini kita bisa langsung aja reboot sistem ya. Kita tunggu aja hingga masuk ke menu OS-nya. Oke, itu untuk penginstalan dan juga review dari Pixel Plus UI versi V3.9. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau tidak suka, klik aja tombol dislike-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.